Pebalap Gresini Racing Federal Oil Marc Marquez optimistis dapat meraih podium pada MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez usai meraih pole position pertama bersama Gresini dengan catatan waktu 1 menit 46,773 detik. Mekanik ahli Gresini Racing pun telah menyiapkan Ducati Desmosedici GP23 yang membuat Marc Marquez dan Alex Marquez makin nyaman untuk mengincar podium ganda. Adapun tantangan utama Marquez pada MotoGP Spanyol adalah lintasan yang basah sehingga mereka harus melintasi kerikil di tepian sirkuit. Pembalap perlu mewaspadai sirkuit Jerez yang memiliki titik basah seusai hujan. Pada sprint race tadi malam, Alex sempat terjatuh diikuti dua pembalap lain di belakangnya. Tak berapa lama Marc juga melindas titik basah setelah berusaha menurunkan ritme usai mengatur jarak dengan Jorge Martin, namun beruntung, Marc mampu bangkit kembali meski aerodinamika bagian kanan motornya patah. Saat pekerjaan tampaknya selesai, saya bersantai selama 1 detik dan berakhir di area kecil yang basah, ukurannya tidak lebih besar dari 20 cm. Tapi itu berdampak besar, ujar Marc Marquez dalam siaran resmi pada Minggu. Kami balapan sebagai protagonis meskipun startnya sedikit mengecewakan, tapi kami akan punya kesempatan lagi pada hari Minggu. Semuanya akan berbeda karena trek akan benar-benar kering dan kemungkinan besar kami akan mengganti opsi ban belakang. Sementara kami berada di pole position dan makin nyaman mengincar podium, jelas Marc Marquez. Sementara Alex Marquez mengatakan, akhir pekan sejauh ini sangat positif dan dengan permulaan hari ini, kami siap untuk hasil yang luar biasa. Sayang sekali untuk area basah di tikungan 5 karena kami bertiga tertipu olehnya pada saat yang bersamaan. Kami perlu mengulangi start yang sama besok dan meninggalkan Jerez setelah tampil bagus. Di MotoGP Spanyol kali ini Marc Marquez mendapat pole position ke-93 dan untuk pertama kalinya bersama tim Gresini Racing, Marc akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meraih podium perdananya bersama Gresini Racing di sesi full race pada Minggu. Posisi 6 di garis start akan dimanfaatkan oleh Alex untuk meraih podium bersama dengan Marc. Apalagi Ducati Desmosedici GP23 yang disiapkan oleh tim Gresini Racing sudah terlihat potensial dan makin nyaman di lintasan kering. Pembalap Prima Pramac Racing Jorge Martin menyebut memenangi balapan di sirkuit Jerez, sirkuit yang berada di tanah kelahirannya Spanyol, selalu sungguh luar biasa. Martin yang memulai balapan MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez, Sabtu, dari P3 di belakang Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, keluar sebagai pemenang sprint setelah Marquez yang sempat menyalipnya pada lap ke-7 terjatuh pada lap ke-9. Ini adalah kemenangan sprint kedua Martin musim ini setelah yang pertama terjadi pada seri pembuka di MotoGP Qatar di sirkuit Lusail, tanggal 9 Maret lalu. Tambahan 12 poin dari kemenangan sprint ini membuat Martin semakin menjauh di puncak klasemen sementara MotoGP dengan koleksi 92 poin dari Pedro Acosta di posisi kedua dan unggul 42 poin dari sang juara bertahan Francesco Bagnaia di posisi kelima yang pada sesi sprint sirkuit Jerez gagal finish karena terjatuh. Itu adalah balapan yang sulit, kondisi treknya sangat sulit. Saya tunjukkan bahwa saya datang, saya mendorong banyak, kata Martin seusai balapan, dilansir dari laman resmi MotoGP, Sabtu. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi, memilih irit bicara soal insiden yang terjadi pada MotoGP Spanyol 2024. Marco Bezzecchi terlibat benturan dengan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dalam sprint MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez, Spanyol, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Pada lap ketiga, Bezzecchi agak melebar di tikungan 1 sehingga dari Bagnaia mencoba untuk menyelinap dari sisi dalam. Apes, dari sisi dalam Bagnaia juga datang Brad Binder, Red Bull KTM, yang mengambil celah sempit untuk merebut posisi. Tabrakan pun tak terhindarkan, ibarat sandwich alias roti lapis, Bagnaia paling apes karena terjepit di tengah, di antara Bezzecchi dan Binder. Bagnaia jatuh sendirian sehingga gagal finish. Sang juara bertahan 2 kali cuma bisa meluapkan kemarahan dari luar lintasan.
Pemberitahuan kemudian muncul dalam siaran langsung dari MotoGP bahwa Stewart menyelidiki benturan antara Bagnaia dan Bezzecchi. Akan tetapi, tidak ada keputusan apapun yang diambil. Bezzecchi lantas menjelaskan jalurnya yang sedikit melebar sehingga memancing reaksi overtake dari Bagnaia dan Binder. Saya harus mengambil jalur lebar beberapa kali pada lap-lap pertama karena treknya agak basah di beberapa bagian, katanya dilansir dari Speedway. Begitu Anda melewatinya, risikonya adalah terjatuh. Akibatnya, saya melakukan beberapa kesalahan di sepertiga awal balapan dan kehilangan posisi, jelas pembalap berusia 25 tahun itu. Bezzecchi harus turun sampai posisi ke-7 di awal-awal lap meski memulai balapan dari posisi kedua. Sementara soal insidennya dengan Bagnaia, Bezzecchi enggan berkomentar dan memilih menyerahkannya kepada Stewart. Apa yang bisa saya katakan tentang itu? Lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, seseorang akan menyerang saya di lain waktu, ujar Bezzecchi. Tanyakan pada Stewart, kata Bezzecchi, memihak rekannya di VR46 Academy, Bagnaia, dan sedikit mengkritik para ofisial. Insiden antara Bezzecchi dan Bagnaia menandai hari Sabtu yang buruk bagi geng VR46 pada MotoGP Spanyol 2024. Ini agak ironis karena terjadi ketika Valentino Rossi datang ke sirkuit untuk menonton anak-anak didiknya berlomba. Bezzecchi akhirnya gagal finish juga pada lap ke-9. Sementara itu rekan setimnya, Fabio Di Giannantonio, di posisi ke-13 karena sempat terjatuh juga. Luca Marini, Repsol Honda, adik Rossi sendiri, juga mengalami nasib tragis dengan terjatuh pada penghujung lomba. Dari rombongan Akademi VR46, akhirnya hanya Franco Morbidelli, Prima Pramac, yang paling mendingan dengan bertengger di posisi keempat. Saya melihat tayangan ulang karena saya merasakan benturan yang keras, kata Bezzecchi lagi tentang kecelakaannya dengan Bagnaia. Brad kehilangan grip sebentar di tikungan terakhir, Pecco dan saya mampu menyalipnya di lintasan lurus. Saya mencoba untuk menyelesaikan overtake dengan pengereman yang telat di tikungan pertama dan sedikit melebar. Saya melihat Pecco bersenggolan dengan Brad dan terjatuh, dia berada di antara saya dan Brad, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan, ujar Bezzecchi. Terlepas dari balapan yang berakhir dengan pil pahit, Bezzecchi mengambil sisi positif dari penampilannya kemarin. Ini adalah hari yang baik, meski kecelakaan di sprint itu aneh. Perasaan saya tidak buruk, ucap Bezzecchi yang terjatuh karena mengalami selip ban depan. Kami mengalami peningkatan di setiap sesi dan mencoba untuk membangun konsistensi, kata pembalap yang masih memburu podium pertamanya musim ini.